Halo, selamat malam Nadila. Kedengeran jelas suaranya? Iya, Nespo. Jelas kok. Oke, baik. Sebelum mulai, makasih ya udah nyempetin waktu buat sesi malam ini. Gimana kabarnya hari ini? Lumayan capek sih ya, tapi ya oke lah baik. Oke, em, aku lihat kelihatan cukup lelah juga ya hari ini. Iya sih, lumayan lah. Nggak apa-apa, santai aja. Anggap aja ini ruang aman buat cerita. Nggak perlu takut dinilai atau harus kelihatan kuat terus. Oke. Sebelum masuk ke obrolan, aku jelasin sedikit. Semua yang Nadila ceritain di sini sifatnya rahasia. Tujuannya sesi ini cuma buat bantu Nadila memahami apa yang lagi dirasain. Kalau nanti ada pertanyaan yang kurang nyaman, Nadila bisa bilang kapan aja ya. Oke. Oke. Nah, akhir-akhir ini hal apa yang paling bikin Nadila kepikiran? Capek sih ya, Kak. Sebenarnya kayak hidupnya itu isinya cuman kayak tugas sama kerja terus. Tugas, kerja, Hmm, tugas, kerja. hmm, rasanya kayak nggak ada jeda gitu ya. Iya, bener banget. Oke, boleh cerita sekarang aktivitas Nadila sehari-hari kayak gimana? Aku sekarang kan malamnya tuh kuliah. Terus aku kerja di L'Atelier Parfum. Udah lumayan lama. Jadi emang posisinya lumayan lumayan lah ya. Udah jadi staff juga di sana. Jadi ya gitu. Oke, jadwal kerjanya cukup padat. Lumayan kadang harus sampai lembur. Aku kebetulan masuknya siang sampai malam ya. Jadi kadang suka dapat lemburan juga. Oke, berarti setelah kerja biasanya lanjut ngerjain tugas. Iya, walaupun kadang udah nggak kuat ya, tetap dikuat-kuatin. Biasanya tetap dipaksa. Iya betul, aku paksa. Soalnya kalau nggak dikerjain nanti numpuk ya kan. Oke. Kalau dipikir-pikir, sejak kapan mulai ngerasa kewalahan kayak sekarang? Mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan terakhir. Ada perubahan yang paling terasa dari Nadila? Aku gampang marah, aku jadi gampang marah, terus tiba-tiba gampang nangis juga. Oke, nangisnya biasanya karena apa? Kadang cuman karena hal kecil ya, kayak mungkin tugasnya banyak, langsung pengen nangis, kayak gitu. Berarti tekanan yang dipendem udah cukup lama ya. Kayaknya iya sih ya. Oke. Selama ini Nadila sering nyimpen sendiri atau cerita ke orang lain. Nyimpan sendiri sih. Biasanya aku jarang cerita sama orang lain. Oke. Kenapa memilih dipendam sendiri coba? Mmm, aku takut dibilang lebay aja sih ya. Gini, aku mau bilang ya, capek itu bukan lebay. Apalagi kalau setiap hari Nadila harus bagi tenaga buat kuliah dan buat kerja sekaligus. Kadang aku ngerasa orang lain bisa kuat, tapi kenapa ya aku nggak bisa gitu. Gini, karena tiap orang punya kapasitas dan tekanan yang beda-beda. Dan seringnya orang yang kelihatan kuat, kuat di luar,
sebenarnya juga lagi berjuang. Ah, aku tuh takut ngecewain orang tua juga kadang. Karena kuliah sambil kerja ini salah satu bentuk bantu orang tua juga ya. Iya, aku nggak mau terlalu banyak minta uang sih ya sama orang tua, apalagi udah di umur sekarang. Oke. Berarti sebenarnya Nadila punya rasa tanggung jawab yang besar. Iya Kak, cuma lama-lama lumayan capek juga ya. Kalau lagi burnout biasanya ada beberapa tanda, misalnya badan capek terus, apalagi susah fokus, semangat turun, gampang emosional. Nadila ngerasa itu ada nggak di diri Nadila sekarang? Aku rasa ada semuanya sih ya Kak, astagfirullahaladzim. Maaf ya Kak ya, Eh, maaf ada kucing. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja, santai ya. Oke. Tidurnya gimana akhir-akhir ini? Kalau tidur sih akhir-akhir ini berantakan banget. Berantakan banget banget. Oke, susah tidur atau kurang tidur? Em, Dua-duanya. Oke. Makan teratur, Wah, kadang lupa makan kalau udah sibuk ya. terus apa namanya hal-hal yang dulu bikin senang, sekarang masih dinikmatin nggak? Udah nggak terlalu sih ya. Aku rasanya kayaknya beda aja gitu. Oke. Contohnya, Dulu aku suka gambar sama nonton film. Tapi sekarang sih cuman pengen nyampe rumah tidur rebahan. Itu aja. oke. Kalau Nadila gagal menyelesaikan sesuatu, biasanya apa yang Nadila bilang ke diri sendiri? Bilang ke diri sendiri ya. Sebenarnya aku lebih ke menyalahkan diriku sendiri sih. Kayak gimana? Kayak, kenapa sih kamu nggak bisa lebih rajin lagi? Jadi kayak, Hmm, ya kayak gitu. cukup keras juga ya ke diri sendiri. Lumayan ya. Oke, menurut Nadila, apa Nadila sering memaksakan diri untuk tetap kuat, walaupun sebenarnya udah lelah? Oh, sering banget. Aku sering banget maksain diri walaupun udah lelah banget. Oke, kenapa harus selalu kuat? Hmm. Karena aku takut dianggap gagal sih. Gini, kadang orang yang takut gagal itu justru jadi terlalu apa ya, terlalu keras sama dirinya, benar nggak? Iya sih. Padahal tubuh sama pikiran juga punya batas. Aku kadang pengen berhenti sebentar aja gitu, tapi aku takut nanti ketinggalan semuanya. Kalau dipaksa terus tanpa istirahat, biasanya bukan cuma ketinggalan, tapi bisa benar-benar tumbang. Ya juga sih, bener juga sih. Kalau sekarang Nadila boleh jujur ke diri sendiri, hal apa yang sebenarnya paling dibutuhin? Yang paling dibutuhin ya, hmm, istirahat. Istirahat fisik aja atau mental juga? Hah, mungkin kedua-duanya ya. Oke. Selama ini Nadila kasih ruang nggak buat diri sendiri eh, untuk berhenti sebentar? Aku bisa bilang itu jarang banget. Jarang banget. Karena apa namanya? Karena merasa harus produktif terus. Iya, aku ngerasa tiap hari tuh aku harus produktif.
kadang kita terlalu sibuk ngejar target, ya, sampai lupa ngejaga diri sendiri. Hmm. Padahal kalau kita diri kita habis, semuanya juga ikut berantakan. Ya juga sih. Aku baru sadar sih akhir-akhir ini. Dan sadar itu langkah awal yang penting. Begini, aku mau coba tanya sesuatu ya. Oke, apa itu Kak? Oke, kalau sahabat Nadila di posisi yang sama, kuliah sambil kerja, terus capek, sering nangis, kira-kira Nadila bakal ngomong apa ke dia? Aku bakal sebenarnya kalau dari POV ku ya, aku bakal bilang dia hebat sih. Karena dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Nah, sekarang coba kalimat itu buat diri sendiri. Oh, agak susah ternyata ya. Iya, kadang kita lebih pengertian ke orang lain dibanding ke diri kita sendiri. Kalau setelah sesi ini mau mulai pelan-pelan memperbaiki keadaan, menurut Nadila, langkah kecil yang realistis apa? Mungkin mulai atur jam tidur. Oke, bagus. Bagus, bagus. Ada lagi? Terus nggak terlalu maksa semuanya harus sempurna kali ya. Nah, itu penting. Karena eh, cukup baik, kadang lebih sehat dibandingkan memaksa untuk sempurna. Aku sering, ya aku ngerasa kalau aku emang terlalu perfeksionis sih. Oke. Dan perfeksionis sering bikin burnout makin berat. Jadi setelah ngobrol cukup panjang malam ini, apa yang paling Nadila sadari? eh apa ya? Kalau untuk aku sih, ternyata aku udah cukup terlalu capek ya. Dan selama ini terlalu keras sama diri sendiri. Jadi aku juga Hmm, baru sadar kalau istirahat itu penting, bukan berarti aku males. betul, 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 betul. Istirahat itu bukan berarti malas. Istirahat itu kebutuhan. Dan ingat, bukan kelemahan. Bukan kelemahan ya. Mm-mm. Ingat ya. Oke, kalau gitu makasih banyak ya. Jujur aku agak sedikit lebih lega setelah cerita. Sama-sama Nadila, sama-sama. Terima kasih juga udah terbuka malam ini. Itu nggak mudah juga buat terbuka ini. Iya, eh apa Semoga setelah ini bisa lebih pelan sama dirinya, lebih lembut sama diri kamu sendiri. Enggak harus kuat tiap waktu. oh, Dicoba ya. oke, nanti aku coba. Oke. Kalau nanti mulai terasa berat lagi, jangan dipendam sendiri terus, oke? Oke, Oke. Kalau begitu sesi malam ini kita cukupkan ya. Oke. Hati-hati di Bali, semoga sehat selalu. ya makasih Misfu. Sehat juga di Cirebon. Oke, siap. Selamat malam Nadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.